Kota Malang ini sepertinya sarang dari bis-bis tingkat atau double decker. Salah satu pelopor awal bis tingkat di rute Malang-Jakarta adalah PO Lorena, sebuah perusahaan otobus yang lahir di Bogor dan sudah lama beroperasi sejak tahun 1970. Seperti apa ya kondisi sang pelopor saat ini? Oke teman-teman, jam 12.10 sudah selesai sholat Jumat. Saya mau ngambil tas dulu di penginapan Bobok sana. Habis itu cari makan di sekitaran sini. Habis itu lanjut ke terminal Arjosari. Oke. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Hari ini setelah sholat Jumat, saya langsung bergegas menuju Terminal Arjosari sebagai titik naik bis Lorena yang akan mengantarkan saya pulang menuju Jakarta. Sebelumnya juga saya sempat makan siang dulu di sebelah penginapan Bobobox, namanya Rumah Makan Padang Simpang Raya. Untuk harganya berapa saya lupa, cuman seingat saya lebih mahal daripada rumah makan Padang yang biasanya. Secara tempat dan rasa sebenarnya oke. Ngabisin waktu di sana juga enak, soalnya jadwal bis berangkat jam 3 sore. Karena kelar Jumatannya jam 12-an, masih ada waktu yang lama, jadinya saya makan dan nunggu-nunggu di sana. Udah sering nginep di Bobobox Malang, tapi ini pertama kalinya saya makan di rumah makan tersebut. Setelah makan dan menunggu, saya langsung mesen ojek online. Jarak dari rumah makan ini yang letaknya ada di dekat alun-alun Malang menuju Terminal Arjosari kurang lebih sejauh 9 km. Harga yang dikenakan dari aplikasi ojek online ini sebesar 22.000. Oke teman-teman, sekarang jam 13.15 sudah ada di Pak. di Terminal Arjosari. Oh, ini bisnya banyak banget. Agennya di sana, tapi kita lihat dulu bis-bisnya ada apa aja. Sekarang Arjosari udah bagus ya, udah jadi. Cuman gedung yang sebelah sana kayaknya belum diaktifin deh. Ini bis-bis yang ke arah Surabaya atau nggak Blitar nih, patas-patas. Langsung aja deh ke agen. Nah ini agen-agennya teman-teman, ada di sebagian mana ya? Barat. Lorena sebelah sini nih, bareng sama Handoyo dan M-Trans. Tiketnya lembaran kayak gini, kayak tiket apa ya, tiket pesawat kayak ya, saya lupa lagi. Kayak mirip-mirip gitulah sebelum tiket pesawat dijadiin boarding pass. Ini ada fasilitas buat ngecas sama air siap minum, cuman nggak tahu beneran bisa minum apa enggak tuh, tidak yakin. Nah untuk naik ojol itu bisa, yang buat turun di Terminal Arjosari itu bisa turun di sini. Cuman kalau naik itu nggak bisa dari dalam, harus dari depan sana. Ada titik poinnya untuk ojek online, nggak jauh dari pintu masuk bis gitu sih. Tadi ngobrol sama bapaknya, katanya begitu. Nah ini gedung di depan nih, nggak tahu nih udah bisa diaktifin, udah bisa masuk atau gimana. Cuman nggak ada pergerakan penumpang sih di situ. Nah, seperti inilah tiket fisiknya teman-teman. Kalau dipikir-pikir lagi, mirip tiket kereta api zaman dulu sebelum pakai kertas dan tinta tipis seperti sekarang ini. Di dalam tiketnya tertera informasi penumpang seperti nomor telepon penumpang, jadwal berangkat yaitu jam 3 sore, titik naik dan titik turun. Untuk kelas bis yang saya naikin hari ini adalah super eksekutif di bagian atas atau di lantai 2-nya.
Di bagian ujung bawah kiri ada yang menarik perhatian saya nih, yaitu barcode servis makan sebanyak 2. Ini entah satunya lagi tuh snack atau emang bener-bener kita dapat servis makan 2 kali. Itu ada 2 lokasi yang tertera sebenarnya, cuman nggak begitu jelas tulisannya. Asli ini kalau dapat 2 kali makan sih keren banget. Begah dah ini perut nanti. Karena saya bosan duduk-duduk doang, akhirnya saya coba keliling. Ternyata sudah ada ruang tunggu yang baru dengan dilengkapi AC. Letaknya berada di sebelah timur Terminal Arjosari. Nah ini kayaknya sudah bisa terpakai jembatan keberangkatannya. Kalau dilihat ruangan ini nyambung ke jembatan menuju bis. Oh iya, di depan ruang tunggunya juga ada jajanan oleh-oleh ataupun cemilan. Nah ini di bagian depan ternyata ada ruang tunggunya sekarang buat naik ke atas kayaknya. Cuman kayak penumpang udah nggak boleh ke sana dah untuk foto-foto. Dulu kan boleh. Dan sekarang sana ada parkiran. Enak nih ruang tunggunya, ada AC-nya coy. Kayak ke dalam enak deh. Untuk ruang tunggu yang baru, interiornya seperti ini. Banyak kursi yang berjejer sama ada stop kontak untuk ngecas. AC-nya sendiri nggak begitu dingin, tapi juga nggak gerah atau panas. Pas di badan pokoknya. Cuman sayangnya area ini bebas dimasuki orang-orang. Andaikan dibikin kayak Pulau Gebang, jadi area steril, kayaknya akan lebih keren dan makin nyaman sih. Oke teman-teman, 14.18 kita sudah mau mencari bisnya nih. Kayaknya belum ada dah. Saya pikir bakal naik atas sana. Ternyata kata petugas di subnya nggak usah, lewat bawah aja lah. Terus apa gunanya ya dibuat di atas ya? Sayang banget kalau nggak dipakai. Ini Karina belum ada. Karina Lorena. Oh ini nih kayaknya bisnya. Tahu deh udah bisa naik apa belum? Ini bisnya. Tapi mau difoto dulu lah, bagus nih. Kenapa? Iya di atas 1B. Depan kiri ya. Kenapa? Pulau Gebang. Ini langsung naik aja Pak. Makasih Pak ya. Oke teman-teman, udah bisa naik. Kita langsung naik aja. Oh bukannya bukan di ini ya, di slide gitu. Ini kelas eksekutifnya. Nggak tahu deh kelas apa deh ini, asal sebut aja. Kayaknya eksekutif atau super eksekutif. Ini toiletnya bisa dipakai kalau apa namanya bis sudah berjalan. Coba kita cek. Wah, bersih, terang juga, mantap. Kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Mari Pak. Oke, kita di depan 1B. Mantap nih, ada vote-nya nih. Cuman nggak tahu masih hotel atau enggak. Kita di depan. Ini dia untuk fasilitasnya. Kita dapat bantal. Terus juga bangkunya udah ada, kursinya udah ada leg-rest. Ini tuas buat di reclining nih. Tuas leg-restnya di sini. Nah itu. Nah, fokus. Terus ada avot cuman nggak nyala kayaknya. Udah nggak nyala. Nah ini bukan buat ngecas, kayaknya sih ini buat apa namanya USB TV-nya deh avotnya. Cuman nggak paham juga. Ini lokasinya begini, belum ada power outlet buat ngecas. Konfigurasinya 22. Cukup lega sih, enak. 2 jengkalan ada nih, mantep banget. Nah nih keadaan sekitar itu, di sana ada apa namanya Indoren, Sinarjaya sama Semeru, Jakarta semua itu. Terus di sini ada 27 Trans Haryanto, 27 Transnya Eros. Eros mana ya? Bandung apa Jakarta ya? Kurang paham sih saya. Ini ada Dana Dasi sama Sinarjaya. Entah kemana. Ini jujur agak sayang kalau misalkan terminalnya nggak dipakai dah.
Padahal udah bagus. Lima menit sebelum jadwal keberangkatan, roda bis mulai bergerak meninggalkan terminal Arjosari. Nah, tadi kalau teman-teman sedikit ngeh, bisnya masuk di parkiran bis arah Sumatera. Sebenarnya bis ini tuh mengakhiri perjalanannya di Bogor, tepatnya di Pul Lorena Tajur. Tapi para penumpang yang ingin ke Sumatera dari Malang ini juga bisa. Biasanya ditransit terlebih dahulu di Pulnya. Kalau ngelihat beberapa review di YouTube sih gitu. Koreksi aja ya teman-teman kalau ada informasi yang salah. Nah, sebenarnya juga Lorena Double Decker Malang Jakarta ini sempat diisi sama unitnya yang pakai bodi terbaru, yaitu Legacy SR2. Tapi entah kemana sekarang. Mungkin dipakai ke Madura ataupun Sumatera. Untuk rute perjalanan Malang Jakarta akan melalui full tol Trans Jawa. Umumnya akan ditempuh selama 12 sampai 14 jam perjalanan. Tapi nanti kita lihat aja. Oh ya, dari sini yang naik 4 orang di kelas super eksekutif lantai 2. Yang di bawah saya kurang tahu, tapi seingat saya ada 2 orang sih.
Tadi itu ada tugu dengan bentuk keris dan di bawahnya dikelilingi bambu runcing sebagai simbol perjuangan tempo dulu. Dilansir dari Facebook Pandaan Kota Kita, dahulunya sebelum tugu keris itu berdiri hanya ada sebuah tugu biasa saja. Kemudian diganti menjadi keris saat ini. Namun belum diketahui keris itu menggambarkan perjuangan siapa. Tapi memang daerah Pandaan ini banyak menjadi saksi sejarah, salah satunya Palagan Trip yang memiliki arti pertempuran tentara Republik Indonesia pelajar. Oke teman-teman, setelah 1,5 jam perjalanan akhirnya kita tiba juga di Surabaya. Sidoarjo deh tepatnya. Ini kita pastinya akan menuju Terminal Bungur Asih atau Purabaya untuk ambil penumpang lagi. Kalau nggak ada penumpang dari sini harusnya langsung masuk tol lagi sih. Lagi pula jarang banget bis-bis dari arah Malang nggak ada penumpang yang naik dari terminal ini. Pukul 4:30 sore kita udah masuk Terminal Bungur Asih nih. Dan ternyata yang naik dari sini banyak banget. Hampir seluruh isi kursi bis diisi oleh penumpang dari sini. Kalau dengar dari logat bicara penumpang yang naik dari sini, sepertinya orang Sumatera. Kayaknya Palembang. Mungkin akan balik ke arah Sumatera dan nanti ditransit di Pulau Rena, Tajur Bogor. Tapi asli dah, gak nyangka bakal banyak penumpang yang naik dari sini.
Setelah ngetem kurang lebih 15 menitan, kita lanjut jalan lagi nih. Tadi ada 1 atau 2 penumpang yang naik. Hari ini seingat saya penuh di kelas super eksekutif lantai 2-nya. Tapi emang PO Lorena ini terkenal dengan bis Sumatera ya. Saya dulu inget banget pas kecil suka nganterin kakek ke terminal bis Rawamangun naik Lorena ke Palembang. Waktu masih zaman berjayanya terminal Rawamangun tuh. Sekarang mah itu terminal udah nggak ada bis akap. Bentuknya doang megah tapi ya begitu. Wah, ini ternyata kita exit tol Caruban. Saya baru inget, Lorena Karina itu kalau dari arah timur, kalau nggak salah servis makannya di rumah makan Bu Titin Caruban. Kayak pas saya naik berlian Belambangan dari Banyuwangi. Sepertinya kita akan segera tiba di servis makan yang pertama nih.
Nah, ini dia rumah makan Ibu Titin Caruban. Lokasinya nggak jauh dari gerbang tol Caruban. Tapi untuk videonya saya potong dulu nih sampai rumah makan ini karena kepanjangan videonya. Mohon dimaklumkan karena laptopnya nggak kuat ngerender di atas 1 jam. Oke deh, sampai bertemu di part kedua. Yang pasti akan liatin menu makanan di rumah makan ini serta nuntasin perjalanan hingga sampai Jakarta. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Sampai berjumpa di part kedua.